Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nuwasil dirasatana min kitabi Syarhi Alfiyat Ibn Malik ya li Syekh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa huwa syarhun li matnin masyhurin fi fannin nahwi wa huwa matnu Alfiyat Ibn Malik ya masyhur bi Alfiyat Ibn Malik wa huwa al-khulasah fi nahwi was sarfi alladhi katabahu wa nazzamahu Jamaluddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Malik At-Ta'i rahimahullahu ta'ala. Baik. Al-an nakhuz al-bait as-salis. Kita sekarang masuk ke bait yang ketiga. Masih kita di muqaddimatun nazim ya, belum kita masuk ke pembahasan nahwu, kita masih muqaddimah di sini. Jadi kita agak percepat di sini. Wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Setelah di bait yang pertama dan kedua Ibnu Malik memuji Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bait yang ketiga Ibnu Malik mengatakan wa asta'inullaha, dan aku meminta pertolongan kepada Allah fi alfiyah, dalam menyusun matan atau mantumah alfiyah ini. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Mahwiyah artinya mencakup ya. Matan alfiyah ini mencakup maqasidun nahwi ya. Maqasid artinya jamak dari maksud ya, artinya pembahasan-pembahasan ya, pembahasan-pembahasan ilmu nahwu, bab-bab ilmu nahwu maksudnya. Baik. Qala asy-syari rahimahullahu taala qauluhu wa asta'inullaha fi alfiyah huna adhara fi mawdi'il idmar. Ini namanya al-idhar fi mawdi'il idmar. Ya, walam yaqul wa asta'inuhu fi alfiyah. Ya, apa maksudnya al-idhar fi mawdi'il idmar? Itu menampakkan ya, menampakkan suatu kata pada ya tempat al-idmar. Seharusnya di situ boleh kita tidak tampakkan. Ya. Di sini lafdzul jalalah wa asta'inullaha atau al-ismul azam ya, Allah di sini ditampakkan, dizahirkan. Padahal boleh kita mengatakan wa asta'inuhu. Ya, padahal boleh kita katakan wa asta'inuhu. Tapi Ibnu Malik mengatakan di sini ya wa asta'inullaha. Kenapa enggak mengatakan wa asta'inuhu? Ini namanya al-idhar fi mawdi'il idmar. Ada 3 sebabnya kata Syekh kenapa beliau tidak mengatakan wa asta'inuhu di sini. Sebab yang pertama, anna babad du'ai yang bagi fihi al-bustu. Ya. Karena dalam bab ad-du'a, ya, konteks berdoa, ya, maka yang pantas di situ adalah al-bustu. Al-bustu artinya ya, meluaskan, panjang lebar gitu ya. Ya. Jadi harus terperinci begitu. Jika kita berdoa jangan berdoa dengan yang singkat-singkat. Ya Allah ampuni saya. Ya. Itu kurang tepat. Kalau konteksnya doa itu harus cerewet, kita harus terperinci. Ya, sebagaimana Nabi mengajarkan kita. Ya, Allahumma ghfirli dzambi. Allahumma ghfirli dzambi kullahu, diqqahu wa jillahu. Ya, ya, ya wa alaniyatahu wa sirrahu. Nah, dikatakan, ya Allah ampunilah dosaku semuanya. Ya, yang yang terperinci ataupun yang umum, yang tampak ataupun yang tidak tampak, yang sengaja pun tidak sengaja. Padahal bisa saja Nabi mengatakan Allahumma gfirli dzambi, ya, ampuni dosa saya, kan mencakup itu. Nah, tapi kenapa Nabi memilih untuk panjang lebar di situ? Karena fi babi ad-du'a. Jadi doa itu memang ya sepantasnya di situ kita memperinci. Maka di sini ya, Ibnu Malik memperinci wa asta'inullaha, tidak mengatakan wa asta'inuhu. Kemudian sebab yang kedua, lamma tala al-faslu baina qawlihi ahmadu rabbiya wa asta'inullaha hasuna an yudhira fi mawdi'il idmar. Sebab yang kedua adalah, coba kita perhatikan ke matannya ya. Ya, di sini beliau mengatakan wa asta'inullaha. Seandainya dikatakan wa asta'inuhu ya, maka kaidahnya kembali ke aqrabil madhkur. Kembalinya ke nanti kepada Nabi. Kan Nabi yang lebih dekat penyebutannya di sini. Jadi seolah-olah nanti ya wa asta'inuhu artinya kembali kepada Nabi, dan itu kan keliru. Bagaimana meminta tolong kepada Nabi? Bukan itu. Ya.
Yang kita maksudkan adalah minta tolong kepada Allah. Ya, tapi kata Allah itu sendiri jauh di sini dia. Nah, tolal faslu bainahuma. Jauh jaraknya. Ya, karena jauh jaraknya begini, harus diulang berarti penyebutannya lagi. Gitu ya. Jadi kalau kita katakan wa asta'inuhu, bisa saja orang mengira nanti minta tolongnya kepada Nabi. Karena di bait kedua yang disebut Nabi, bukan Allah. Yang penyebutan Allah itu di bait pertama. Nah, itu dia. Taib, itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, annahu lamma qala musalliyan ala nabi falau qala wa asta'inuhu latawahhamal wahimu annahu yasta'inu bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga ini sama dengan sebab yang kedua, karena jaraknya sudah jauh, ya, orang bisa saja nanti ya, bertawahum. Tawahum artinya ya, memiliki prasangka bahwasanya ya, Ibnu Malik meminta tolong kepada Nabi. Ya, dan itu tentu tidak boleh. Minta tolong itu kepada Allah saja. Falihadihil asbabis salatah azhara rahimahullah faqala wa asta'inullaha wa lam yakul asta'inu. Maka dengan sebab tiga hal inilah kemudian Ibnu Malik menampakkan kata Allah di situ, tidak menggunakan kata asta'inuhu. Baik. Wa makna asta'inu, ya, ista'ana yasta'inu, fi'il mudhari di situ. Ista'ana yasta'inu, ana asta'inu artinya atlubu al-aun, meminta al-aun, pertolongan. Wa qaulil qail astaghfirullah, yakni atlubu al-maghfirah. Jadi kalau ada fi'il yang diawali dengan ista, ya, ista'ana, istaghfara dan seterusnya, itu maknanya adalah meminta, ya. Istaghfara meminta maghfirah, ista'ana meminta al-aun, pertolongan. Wa ma dhahaba ilaihi al-muallif rahimahullah min bad'il amali bihadil alfiyah ma isti'anatillahi mutabiqun tamamal mutabaqati liqaulin nabi alaihi salatu wassalam ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz, rawahu Muslim. Baik. Jadi apa yang ditempuh oleh mu'alif di sini? Perhatikan cara menjemahkannya. Ma dhahaba ilaihil mu'alif, ya. Apa yang ditempuh oleh Ibnu Malik rahimahullah, ya, ketika beliau mengawali, ya, al-amal, ya, mengawali pekerjaan beliau dalam menyusun alfiyah ini, beliau awali dengan apa? Isti'anatillah, meminta tolong kepada Allah. Perbuatan beliau meminta tolong kepada Allah ini mutabiqun tamamal mutabaqah, ya, sangat sesuai sekali dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah dalam perkara yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, setelah bersungguh-sungguh apa? Minta tolong kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan merasa lemah. Ya. Nah, jadi ya, Ibnu Malik menerapkan hadis Nabi ini, ya, bersungguh-sungguh kemudian minta tolong kepada Allah. Makanya beliau mengawali Alfiyah Ibnu Malik ini dengan minta tolong kepada Allah. Fal muallifu bihimmatihi al-ulya, ya, linadmil alfiyah harasa ala ma yanfa'u walakinnahu lam yaqtasir ala dzalik. Maka al-mu'allif rahimahullah itu Ibnu Malik bihimmatihil uliya, dengan himmah beliau, dengan tekad beliau yang kuat, semangat yang tinggi, linadmil alfiyah, ya, linadmil alfiyah, ya, tekad yang tinggi untuk menyusun alfiyah ini, harasa ala ma yanfa'u, itu bentuk semangat beliau, ya, untuk membuat sesuatu yang bermanfaat. Walakinnahu lam yaqtasir ala dzalik, kan tapi beliau sudah punya niat yang kuat untuk membuat sesuatu yang bermanfaat. Tidak cukup sampai di situ. Ya, bal qala wa asta'inullaha fi alfiyah. Tapi beliau juga meminta tolong kepada Allah. Punya semangat, tidak cukup, tapi juga harus menyandarkan diri kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Nah, itulah yang hendaknya kita tanamkan sebelum belajar. Ya, tidak cukup semangat yang kuat, tapi juga harus ada tawakal, harus ada isti'anah kepada Allah. Wa man ista'ana billahi multaji'an ilaihi shadiqan fi qasdi fa innallaha ta'ala yu'inu. Maka barang siapa minta tolong kepada Allah, multaji'an ilaihi, bersandar kepada Allah, shadiqan fi qasdi, ya, jujur dalam niatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wa man jahada fina, ya, lanahdiyannahum subulana. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalan kami, untuk mengikuti jalan kami, maka ya, Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kepada dia jalannya tersebut. Baik. Fa idza kana subhanahu wa ta'ala amara bi ma'unati man ista'anak wa anta makhluqun fa i'anatuhu man ista'ana bihi min babi aula. Kenapa kita minta tolong kepada Allah?
Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk menolong orang yang minta tolong kepada kita, sesama makhluk. Tetangga minta tolong kepada kita, Allah perintahkan kita untuk menolong tetangga kita, sesama makhluk. Ya. Nah, maka kalau begitu, tentu Allah Subhanahu wa taala ya, akan menolong ya, orang yang minta tolong kepadanya. Karena Allah sendiri yang memerintahkan makhluk untuk menolong orang yang minta tolong kepadanya. Baik. Walakin ya, usduqillah bi annaka tasta'inuhu haqiqatan. Tapi ya, minta tolong itu harus benar-benar jujur ya. Wa innama aktsaruna nas'alullah an yu'amilana bi'afwin ya, ya'tamidu ala ma atahu Allah minal quwwah wa yansal mu'tiya. Ya. Jadi hendaknya kita jujur dalam minta tolong kepada Allah. Karena apa? Karena kebanyakan orang nas'alullah an yu'amilana bi'afwi, kebanyakan dari kita itu terlalu bersandar kepada apa yang diberikan oleh Allah berupa kekuatan. Dan kita lupa siapa yang memberikan kekuatan itu. Kita terlalu bersandar kepada harta, kita terlalu bersandar, tidak terlalu mengandalkan kepada kecerdasan, kita terlalu mengandalkan kepada kekuatan sendiri. Kita lupa siapa yang memberikan harta, kekuatan, dan kecerdasan. Warubbama yatakallamu bikalamin yadullu ala ijabihi binafsihi waliyadu billah. Ya. Bahkan banyak dari kita, dia mengucapkan kata-kata yang menunjukkan atas kebanggaannya kepada dirinya sendiri. Waliyadu billah. Dia mengatakan fa'altu kada wa fa'altu kada wa fa'altu kada ila akhirih. Lakinnal mu'mina haqqan. Tapi seorang yang beriman, yang benar-benar beriman, huwallazi yahrisu ala ma yanfa'uh. Yaitu yang bersungguh-sungguh dalam hal-hal yang bermanfaat. Wa yaqumu bima yastati. Dia lakukan apa yang dia mampu. Lakin ma'al isti'anati billahi azza wa jalla. Dan bersama dengan meminta tolong kepada Allah azza wa jalla. Baik. Wa qalihi fi alfiyah ay fi nazmiha. Baik, tafadhol iqra ya Aji. Wa qawluhu alfiyah nisbatun ilal La yang di atas. Wa qawluhu fi alfiyah. Wa qawluhu fil alfiyah ay fi nazmiha al-muradu wa nazmiha wa laysa al-muradu mujarradan nazmi bal fi nazmiha wa jam'iha wa sabakiha wa jami'i ma tahtaju ilaihi wa taqdiru ba'dil muqaddirina fi nazmi alfiyatin fihi naw'un minal kusuri falaysa mujarradan nazmi bal hatta fil ittiqani wal jam'i wa ghairi dhalika. Wa qawluhu alfiyah nisbatun ilal alfi wa hadhihi al manzumatu la tazidu ala alfi baitin illa baitaini faqat wal qasru indal arabi mughtafarun ala annaka idza ta'ammalta wajadta annaha lam tazid fil haqiqati li'annahu istashhada fi dimniha bi baitin li ghairihi fayasquta wa takunu alfan wa wahidan. Baik, yakfi. Wa qaluhu fi alfiyah ay fi nazmiha. Dikatakan wa asta'inullaha fi alfiyah. Saya minta tolong kepada Allah dalam alfiyah, maksudnya dalam menyusun alfiyah ini. Nazmi artinya menyusun, ya. Manzumah itu artinya yang disusun. Walaisal muradu mujarrad an-nazm. Ya, bukan hanya membuat nazam ini, bukan hanya menyusunnya, bal fi nazmiha wa jam'iha wa sabqiha.
bukan hanya dalam masalah menyusun tapi juga mengumpulkan dan mengaturnya, ya. Wa jami' ma tahtaju ilaihi, ya, dan segala hal yang dibutuhkan untuk menyusun alfiyah ini. Kalau kita membuat ya matan seperti ini kan banyak yang dibutuhkan, ya. Kita butuh banyak ya banyak ilmu pendukung di situ. Harus paham bagaimana cara membuat syair yang benar, harus paham aturan-aturan ilmu al-arud, ya, harus paham apa itu qafiyah, ya, juga harus mengetahui ilmu apa yang ingin disampaikan dan seterusnya. Jadi harus kuat ilmunya. Maka Ibnu Malik mengatakan saya minta tolong kepada Allah dalam proses penyusunan alfiyah ini. Wa taqdiru ba'dil muqaddirin fi nazmi alfiyah fihi naw'un min al-qusur falaysa mujarrad an-nazm bal hatta fil itqani wal jam'i wa ghairi dzalik. Kalau kita katakan fi nazmi alfiyah, itu artinya berarti dia minta tolong kepada Allah hanya dalam menyusun alfiyah ini saja, bukan dalam mengumpulkan dan proses-proses yang lainnya. Jadi lebih luas cakupan maknanya kalau kita katakan fi alfiyah daripada kita mengatakan fi nazmi alfiyah. Makanya saya mengatakan fihi naw' minal qusur, naw' minal khata'. Wa qalu alfiyah nisbatun ilal alf. Kata alfiyah ini ya alfiyatun asal katanya ya. Di sini darurah syariah. Alfiyah ini menggunakan ya nisbah di akhirnya, nisbah kepada alf, 1000. Ya, sebagaimana kata islamiyah nisbat kepada Islam. Wa hadil manzumah la tazidu ala alfi baitin. Ya, manzumah ini matan Alfiyah Ibnu Malik ini dia ya cuman lebih 2 bait saja dari 1000. Jadi 1002 bait. Ya, di sebagian cetakan 1003 bait. Wal kasru indal arabi mughtafar, dan jumlah yang lebih dari 1000 ini ya, padahal nama matannya kan alfiyah 1000, tapi kalau lebih dari 1000 ya, ini namanya al-kasar bahasa Arab. Di kalangan orang Arab ini namakan al-kasar. Al-kasar itu lebih sedikit ya. 1001, 1002, 1003 itu al-kasar ya. Wal kasar indal Arab mughtafar. Mughtafar artinya ma'fu, dimaafkan, ditolerir gitu. Ala annaka idza ta'ammalta, apalagi kalau antum perhatikan matan alfiyah ini, wajadta annaha lam tazid bil haqiqah. Sebenarnya enggak lebih dari 1000 bait sebenarnya. Karena yang tambahan itu 3 bait tambahan itu ya sebenarnya ada di dalam bait-bait sebelumnya. Ya, jadi sebenarnya jumlahnya itu ya hanya 1001 sebenarnya ya. 2 bait tambahan itu sebenarnya ya sudah terwakili oleh bait-bait sebelumnya. Ya, maknanya maksudnya ya. Baik. Wal baitul awal huwa iftitahul alfiyah qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ilal an. Bait yang pertama itu kalimat iftitahnya, pembuka alfiyah itu yaitu perkataan qala Muhammadun huwa ibnu Maliki di bait yang pertama sampai bait yang ketiga ini. Ya. Lam ya'ti maqulul qaul ya fasduqu 'alaiha annaha alfu baitin la tazidu wa la tanqus wal khatbu fi hada sahlun yakni la faradna annaha alfun wa khamsah wa alfun wa asyara fal kasru daiman indal arab imma an yujbar wa imma an yulgha. Maknanya muktafar berarti muktafar artinya tidak mengapa ya, tetap dihitung 1000, dibulatkan istilahnya ya, pembulatan ya, pembulatan. Jadi kalau beda-beda 1000 misalnya kita belanja ya, kita belanja harga barang ya 1999 ya, dibulatkan menjadi 2000 begitu. Qaluhu maqasid ya, maqasidun nahwi biha mahwiyah. Apa itu maqasid? Maqasid jam'u maqsid ya, yakni annal maqsuda minan nahwi qad hawathu hadhil alfiyah. Maqasid itu jamak dari maqsid atau maqsud ya. Ya, artinya maksud itu artinya mabahis, niat atau apa yang ingin kita bahas dalam ilmu nahwu. Gitu ya. Kalau antum buka bab-bab atau kitab-kitab nahwu, apa yang antum bahas di situ? Ya, antum bahas mubtada khabar, antum bahas i'rab dan sebagainya. Itu namanya maqasidun nahwi ya. Maqasidun nahwi biha. Di situ kembali kepada alfiyah. Ya. Qad hawathu, hawa yahwi artinya mencakup. Ya. Maqasidun nahwi sudah tercakup di dalam alfiyah ini. Ya, jadi di situ dikatakan biha, al-ba'una bimana fi ay majmu'atun fiha maqasidun nahwi. Ya, jadi biha itu sebenarnya dibacanya fiha ya. Jadi huruf jar itu terkadang yahullu mahallahu ghairuhu ya. Ya, satu huruf jar terkadang dia mengganti posisi huruf jar yang lain. Bi bimana fi di sini.
Ya, itu sesuatu yang normal dalam bahasa Arab. Al-ba'u bimana fi ay majmu'atun fiha maqasidun nahwi. Jadi terkumpul semua maqasid ilmu nahwu di dalam alfiyah ini. Mahwiyah artinya dari kata hawa yahwi, artinya majmu'ah, terkumpul. Baik. Lakin kaifa yasugu li insanin an yusniya ala amali. Berarti ini kan ya Ibnu Malik memuji kitab ini berarti kan. Nah, dia mengatakan maqasidun nahwi biha mahwiyah. Ilmu nahwu semuanya ada dalam kitab ini. Ini kan pujian berarti. Ya, penulisnya sendiri yang memuji karyanya. Maka kita pertanyaannya di sini, kaifa yasugul insan an yusni ala amali? Gimana seseorang itu memuji amalannya sendiri? Biasanya yang memuji itu kan orang lain, gitu. Maka kita katakan sana'ul insani ala amali fil haqiqah yakunu hasba niyatihi. Maka ini kembali kepada niat sebenarnya. Kita memuji hasil pekerjaan kita sendiri, itu kembali kepada niat kita. Fa in arada bidzalikal fakhra waz-zahwa wal 'ulu fa huwa madmum. Kalau kita memuji itu tujuannya, niatnya adalah untuk berbangga-bangga, ya, untuk meninggikan diri di hadapan orang lain, maka itu tercela. Wa in arada bidzalika naf'al khalqi falaysa bimadmum. Tapi kalau maksudnya adalah untuk memberikan manfaat kepada orang, falaysa bimadmum, maka itu tidak tercela. Bal yakunu hadza minal wasail. Bahkan bisa jadi itu adalah wasilah, perantara, ya. Perantara orang mau mempelajari alfiyah tersebut. Jadi seperti iklan begitu ya. Kita saja kalau kita saja tidak yakin dengan bagusnya karya kita, ya apalagi orang lain begitu. Wa huwa rahimahullah lam yakul hadza li ajli an yusni ala nafsihi wala amali. Maka Ibnu Malik di sini mengatakan ucapan seperti ini, pujian seperti ini bukan tujuannya untuk memuji dirinya sendiri atau memuji pekerjaannya, memuji amatan ini, tidak. Tapi lakinnahu arada minna bi hadzal qaul an nuqbila ala alfiyatihi allati fiha maqasidun nahwi. Tujuan beliau adalah ya, dengan ucapan tadi beliau ingin mendorong kita untuk mempelajari alfiyah ini. Kenapa? Karena di dalamnya ada maqasid ilmu nahwu. Baik. Tsumma bayyana anna hadhihi al-alfiyata ma'a syumuliha wa jam'iha li maqasid an-nahwi hiya sahlatun. Ya, logikanya kalau ada suatu kitab mengumpulkan bab-bab dalam ilmu nahwu semuanya, maka tentu kitab itu pasti akan sulit. Karena ilmu nahwu sendiri sulit, apalagi kalau semua bab nahwu ada, tentu pasti kitabnya akan panjang lebar dan sulit. Nah, tetapi di bait selanjutnya Syekh mengatakan tidak begitu. Tuqarribul aqsa bilabdin mujazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi. Beliau jelaskan di sini, meskipun Alfiyah Ibnu Malik ini luas cakupannya dan mencakup semua maqasid ilmu nahwu, akan tetapi dia adalah matan yang sahlatun, matan yang mudah untuk dipelajari. Baik, ini insyaallah taala matan yang bait yang keempat ini akan kita ambil di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.